Lanjut membagi ke-8 Kak Acil yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atabana bi ni'matil iman wal islam wa sallallahu ala khairil anam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, Maha Bijaksana. Ya alhamdulillah, di malam yang penuh kemuliaan ini dengan curahan rahmat yang melimpah, di malam yang mulia ini dengan keberkahan yang melimpah ruah datangnya malam ini, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati yaitu Pak Ustaz Nata selaku pemimpin muhadharah, yang saya hormati Kang Ustaz Saleh Hadid selaku pengurus Marbesar Syifatul Barakah, yang saya hormati Kang Ustaz Nasruddin selaku fotografer. Ketua Ustaz Marbesar Syifatul Barakah, dan tidak lupa pada santri dan santri yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saudara-saudara, untuk apa kita duduknya di sini? Untuk apa karena kita duduk di sini? Duduknya kita di sini karena iman dan cinta dan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah duduk bersama Nabi. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi Rasulullah. Ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan yang soleh? Tahukah golongan yang mulia ini sahabat? Sahabat berkata apa? Apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasulullah berkata, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang lebih mulia? Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan mereka mendapatkan wahyu dari Allah? Ada lagi yang lebih mulia? Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Kalian para sahabat sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Ada lagi yang lebih mulia? Kata sahabat, hanya Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul. Rasulullah menundukkan kepalanya, Nabi Muhammad menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau keluar air mata membasahi pipi beliau sampai ke jangkutnya. Beliau menundukkan kepala sampai menangis dan beliau berkata, golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Kata Rasulullah, mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai. Tubahu liman yahdi wa amana li wa tuba liman lam yaruni wa amana. Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, kita tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika beliau berziarah makamnya Nabi Muhammad, dalam keadaan sadar beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad ada ribuan orang. Habib Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu ini ya Rasulullah?
Rasulullah, ribuan orang-orang ini ya Rasulullah, ribuan golongan-golongan ini ya Rasulullah. Siapa ini ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini mereka yang ada di belakangku, mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Coba kita lihat di Indonesia, saudara-saudara. Kalau ada Maulid Nabi, kalau bulan Maulud, kalau bulan Rabiul Awal di kampung-kampung, mau musola, mau setiap masjid, setiap langgar, setiap pesantren, setiap sekolah, setiap RT, setiap RW pasti dikirimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita menjadi umat yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hai sekalian umat manusia, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hai sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian Rasulullah, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, beliau merasa susah. Sebelum kalian menangis, beliau sudah dahulu menangis. Harisun 'alaikum, dia menjaga kalian, dia menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, salat kalian agar tidak menyimpang, agar tidak tersesat. Kalian tetap berada di jalan Allah. Bil mu'minin ar-rahim, kepada orang-orang yang sangat beliau cinta, beliau sangat sayang, beliau mencintai sebelum engkau mencintainya, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, yang mengorbankan nyawanya, darah dan hartanya demi kita sebagai umat beliau. Beliau kepanasan, beliau kedinginan, 3 hari dia 3 malam dia tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut berbunyi hanya untuk siapa? Hanya untuk kalian sebagai umatnya. Beliau kelaparan tidak untuk cucunya, tapi demi kalian, untuk umatnya. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelahnya. Demi siapa? Demi kita sebagai umat Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya dilempari kotoran demi kita sebagai umatnya. Lupakah kalian dengan air mata yang menetes setiap malam demi kalian? Darah suci beliau menetes di kota Taif, dilempari batu demi kalian. Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempari batu, darah beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau. Sahabat berkata, ya Rasulullah, tampung darahmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, andaikan darahku jatuh 1 tetes di atas tanah Taif ini, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi. Sedangkan mereka adalah umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kasih sayangnya Nabi kepada kita, tapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya, melanggar ajarannya, semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnahnya, kepribadiannya, mau akhlaknya, Al-Qurannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna Rasulillah fi akhir nafsi kharqa syabatan yang markai fa'al kaitu sami fasanatu yaqul ummati qadha bila Rasulillah wa qul law kana fi dunya tadamu li wahidin takana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma fiha muhalada. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika akhir-akhir detik-detik meninggalnya beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau dekatkan telinga beliau, mendengarkan pendengarannya, dan beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati qadha bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyawa beliau mencabut, Rasulullah berkata pada Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku, aku tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku hanya minta jaminan
Jibril, tolong sampaikan kepada Allah. Jibril pun pergi kepada Allah. Jibril berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Allah bilang, wahai Muhammad, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Cukup, itu saja yang saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.